Selamat sore Gen Ziners, back again with me, host cantik dan imut dan menawan kesayangan kalian. Kali ini aku bakal ngebahas yang memang lagi gempar-gemparnya di dunia. Walaupun kita Gen Z ya, kita pasti bakal punya hidup berpolitik di dalam hidup kita. Dan kenapa sih harus politik? Pasti banyak yang nanya ya, karena tema kita hari ini adalah Gen Z versus politik. Apakah Gen Z sudah mulai politik? Bersama aku tadi Sarah Indonesia hari ini yang akan melit acara podcast kali ini bersama salah satu politikus yang memang dia sudah berkecimpung di dunia politik dari umurnya masih sangat muda ya, masih sangat remaja dan membawa banyak perubahan dalam negeri. Dan kita akan nanya gimana sih pandangan beliau di dunia politik. Kita langsung sambut Pak Aryo. Ya, Pak Aryo boleh dong diceritain ke teman-teman Gen Z di rumah kira-kira latar belakang Pak Aryo bisa akhirnya berkecimpung di dunia politik itu bagaimana sih? Oke, selamat sore teman-teman. Saya sudah semenjak selesai kuliah ikut bergabung di dalam aktivitas politik. Waktu itu di partai, kemudian setelah itu sempat break. Yang terakhir saya bergabung di Komisi Pemilihan Umum dan setelah itu kembali lagi ke dunia politik dan sekarang bersama dengan teman-teman GMNI menjadi ketua Dewan Pengurus Daerah Alumni GMNI di Jakarta Raya. Wow, kira-kira nih menurut Pak Aryo gimana sih tanggapan Bapak terkait Gen Z di dalam dunia politik pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya? Oke, kalau Gen Z saya rasa ke depan ini dalam waktu paling lama 10 tahun lah ya. 10 tahun itu pasti sudah menjadi pemimpin-pemimpin di semua lini. Nah, saat ini mulai 5 tahun kemarin Gen Z sangat menjadi primadona dalam politik karena suaranya sangat besar. Hal ini menentukan kemudian percaturan politik. Jadi setiap pemilihan umum maka suara Gen Z akan menjadi sangat sangat untuk diperebutkan oleh calon-calon pemimpin itu menjadi sangat besar peluangnya karena jumlahnya saat ini sekitar hampir 30% Gen Z itu ada di Indonesia dan mereka sudah mulai melek politik lah ya. Walaupun tidak semua tetapi banyak juga yang saat ini justru juga sudah ikut bergabung di dalam partai politik ataupun organisasi-organisasi yang juga berkecimpung di dalam politik. Wow, menarik sih ya, 30% Gen Sangat Z menarik. sudah melek politik. Tapi nih, kira-kira tadi sudah disebutkan bahwa dulu pernah menjabat sebagai KPU di DKI Jakarta. Kira-kira tantangannya apa sih waktu itu untuk bagaimana mengajak Gen Z agar bisa melek politik? 2013 sampai 2018 saya rasa Gen Z masih dalam posisi belum terlalu terlibat aktif di dalam politik. Jadi upaya kita untuk kemudian memberikan ruang-ruang yang terbuka untuk Gen Z ini dengan kita datang ke sekolah-sekolah SMA terutama yang menjadi target kita karena di SMA khususnya kelas 2 atau kelas 3 itu mereka sudah mulai mempunyai hak pilih. Nah, tetapi kembali lagi itu tidak menjadi tugas penyelenggara pemilu saja,
tetapi juga menjadi tugas seluruh pihak, seluruh stakeholder, baik itu partai politik maupun calon presiden atau calon wakil presiden untuk bisa kemudian bisa didengarkan oleh Gen Z, sehingga Gen Z juga tertarik untuk ikut dalam memilih calon-calon pemimpin baik di dalam legislatif maupun eksekutif. Oke, tapi bicara soal dunia politik nih, mungkin pasti ada nggak sih perbedaan pandangan antara generasi misal millennials dan boomers dan Gen Z sendiri secara berarti Pak Aryo ini sudah pernah berdiskusi dengan generasi-generasi sebelum Gen Z. Iya, kalau kita kan ini sebutannya generasi kolonial ya, karena sudah lama gitu kan, sudah melewati masa Orde Baru, kemudian melewati masa reformasi yang mungkin kalau dari istilah Gen Z tahun 97 lahirnya sampai ke sini. 97 pergolakan politik sangat tinggi. Saya ikut terlibat di dalamnya, pergerakan mahasiswa ketika kita coba membongkar model yang kita anggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat itu pemerintahannya, sehingga melahirkan gerakan mahasiswa tahun 98. Nah, posisi Gen Z saat ini tentunya tidak mengalami traumatis sejarah, traumatis politik seperti angkatan-angkatan sebelumnya. Mungkin zaman saya yang namanya dikejar-kejar aparat, kemudian kita berkumpul itu selalu dibatasi, itu sangat sangat di mana-mana ada, jadi sangat mewarnai kemudian suasana yang ada saat itu. Hari ini Gen Z dengan kondisi keterbukaan yang sudah sangat luas, dengan kebebasan yang hampir ya lumayan bebas lah, tidak terlalu setegang dan sekaku dulu. Saya rasa itu menjadi kelebihan yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Keren sih kan Gen Z ini ya, termasuk saya juga Gen Z nih Pak. Tapi kalau dari Pak Aryo sendiri melihat kinerja Gen Z, apakah percaya dengan bahwa Gen Z ini maunya kerja ya udah itu aja, nggak mau kayak yang berat-berat termasuk di dunia politik ini? Apakah pandangan Pak Aryo seperti itu atau memang ada juga Gen Z yang bekerja di dunia politik tetap pada ininya sesuatu yang memang luar biasa? Ya kalau teman-teman Gen Z saat ini kan kecenderungan untuk memperoleh informasi itu sangat mudah ya, dengan menggunakan gadget, dengan handphone atau laptop sudah bisa tahu banyak hal di seluruh dunia. Hanya saja kekurangannya teman-teman Gen Z ini mungkin menurut saya masih kurang membaca literatur sejarah, kurang membaca buku-buku sejarah, karena kalau founding fathers kita Bung Karno itu selalu mengatakan jas merah, jangan sampai lupa sejarah. Nah ini penting supaya teman-teman Gen Z ini punya fundamental yang kuat, khususnya terkait nasionalisme. Karena biar bagaimanapun saya sih berharap teman-teman Gen Z itu betul-betul bisa menjadi pemimpin ke depan itu yang nasionalismenya kuat untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan tanah air. Nah saat ini kecenderungan Gen Z itu lebih banyak melihat informasi itu dari media sosial, yang ini sangat rentan disusupi oleh orang-orang yang kemudian mempunyai niat-niat yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini. Contoh kasus di 72 ya. Nah ini menjadi perhatian kita bersama supaya Gen Z juga tidak hanya
melihat informasi secara sepihak dari satu sisi, tetapi harus melakukan cross check terhadap setiap informasi, apakah ini benar-benar valid atau memang ada maksud-maksud tertentu, atau mungkin itu yang sifatnya apa kalau sekarang itu ada di framing di media sosial sehingga Pengaruh. sesuatu yang salah bisa menjadi benar karena di remote oleh orang-orang tertentu. Ini yang harus diwaspadai oleh Gen Z, sehingga ketika mengambil satu keputusan, Gen Z itu bisa lebih lebih jernih dengan pemikiran yang mendalam, basis ilmunya ada, sehingga tidak melenceng dari nilai-nilai kebenaran yang beradab tentunya ya. Itu aja sih. Wow, memang politik ini bukan hal yang mudah ya sebenarnya untuk kita kita pelajari. Kayak mungkin banyak banget, mungkin dari saya pun banyak banget yang terlewat, tapi ya kalau dari Pak Aryo sendiri, kira-kira susah nggak sih masuk dan kecemplung untuk kita ke dunia politik? Untuk masuk dunia politik itu mudah sebetulnya. Kalau teman-teman mau dari bawah ikut di dalam organisasi atau partai gitu ya, ikut membangun dari bawah, kemudian bisa mengetahui persis apa yang di bawah gitu kan, mulai dari level yang paling kecil katakanlah di lingkup RT, RW, kelurahan, kemudian nanti baru naik ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman Gen Z juga harus bisa terjun langsung ke masyarakat supaya mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena politik itu prinsipnya bagaimana kemudian bisa mengatur, membuat aturan yang di dalam masyarakat kemudian bisa bersama-sama untuk membangun sebuah tatanan yang tidak saling berbenturan. Jadi masyarakat ini mau kemana, politik harus bisa membawa itu, kemudian menjalankan aturan yang sudah dibuat, mengawasi, dan juga bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah diputuskan atau dibuat oleh para pemimpin politik, sehingga semakin ke depan itu menjadi semakin lebih baik dan masyarakat khususnya di Indonesia ini menjadi semakin sejahtera. Kira-kira itu. Oke, jawabannya benar-benar bisa membuat kita semakin bisa terjun lah ke dunia politik ya. Begitulah Gen Z ya teman-teman, terakhir di dunia ini yang memang ya mungkin kadang kita terlalu fokus pada dunia, jadi kadang lupa kadang sama politik-politika. Tapi juga ada beberapa Gen Z yang sudah melek politik, and honestly I'm so proud of another Gen Z di luar sana yang udah melek politik. Nah, itu dia talk show untuk hari ini yang karena kita udah bahas Gen Z di dalam dunia politik. Terima kasih Bapak Aryo karena sudah mau menjadi narasumber kita dan berbagi pengalamannya di bidang politik ini dari remaja dan termasuk pandangan Pak Aryo di dunia politik. Nah, untuk kalian para Gen Z di luar sana yang pengen terjun langsung ke dunia politik, jangan takut kalau kalian memang punya mimpi untuk bisa merubah Indonesia jadi lebih baik ke depannya. Balik lagi sama aku Sarah, host cantik, imut, dan menawan yang kalian tunggu-tunggu para Gen Z. Pamit izin undur diri, sampai jumpa di talk show Lampu Sorot Gen Z berikutnya. Bye-bye. I'm in the street, so this ladies like, big deal, trade shows like, make it this, make it that like, don't lie, you know how I sound like. I'm in the street, so this ladies like, big deal, trade shows like, make it this, make it that like,